Ini pembahasan yang sulit ini. Puyeng. Iya, betul. Nggak usah jadi guru. Agent of change. Change itu perubahan. Perubahan yang dimaksud ini perubahan apa? Perubahan finansial. Kamu menjadi guru terus ekonomi finansialmu berubah. Ya kalau jadi PNS, kalau enggak gimana? Coba perubahan yang dimaksud perubahan apa? Perubahan apa? Yang dimaksud perubahan apa itu di situ? Perubahan finansial atau perubahan usia? Enggak jadi guru pun tetap berubah usianya kok. Perubahan moral, perubahan sosial, perubahan apa yang dimaksud? Iya, perubahan apa? Perubahan pendidikan. Kalau perubahan pendidikan, emang guru bisa merubah pendidikan? Perubahan dari negatif ke positif. Perubahan positif. Ya itu bisa. Apalagi perubahan apa lagi? Ya perubahan sifat anak. Iya. Apalagi perubahan pemahaman dari bodoh ke pandai. Ya pemahaman, keterampilan. Ya pemahaman, keterampilan. Kalau dalam motonya Depak yang lawas kan takwa, cerdas, terampil. Ya. Bagian ketakwaan, kecerdasan, keterampilan. Perubahan apa lagi? Apa lagi? Halo yang belakang, halo. Perubahan apa lagi? Lalu dari tanggung jawab. Perubahan nilai. Perubahan norma. Perubahan apa lagi? Ya norma. Apa lagi? Perubahan sosial belum. Perubahan sosial juga bisa. Kalau perubahan ini kan perubahan positif tadi apa yang dimaksud? Positif di lingkungan pendidikan ya. Positif di lingkungan. Ini kaitannya sosial ya. Berarti sosialnya di sini. Perubahan lingkungan. Atau perubahan sosial. Yang awalnya masyarakat di situ orangnya karena bodoh kan identik dengan kucel, jelek dalam arti tidak bisa menata ruang, tidak bisa memanage waktu, tidak bisa mengatur dan seterusnya kan, karena kebodohan. Tidak bisa membedakan mana bau wangi dan bau kecut, tidak bisa membedakan mana orang yang sudah mandi dan yang belum mandi. Nah, guru itu bisa mengajarkan. Guru juga membawa perubahan terhadap lingkungan di masyarakat. Tentu guru kan ketika terutama zaman dulu, zaman dahulu, bapak saya misalnya, bapak saya itu guru. Ketika sudah pulang dari sekolah di rumah, dia tetap dipanggil guru. Beda kalau sekarang.
Kalau sekarang kan guru zaman sekarang kan hanya ketika di sekolah dipanggil guru, tapi ketika di rumah sudah biasa, sama seperti profesi orang kebanyakan. Jadi kalau guru zaman dahulu itu berpengaruh, bahasa Jawane diajeni atau apa ya, diajeni itu apa ya, berpengaruh di lingkungannya, itu berpengaruh, berharga, dihargai, jadi ucapannya itu diikuti. Nah itu yang dimaksud bahwa guru itu membawa perubahan sosial di lingkungannya, baik itu dengan cara petunjuknya atau ucapannya ataupun perilakunya atau suri tauladannya, atau juga kalau yang kaya dengan hartanya juga bisa kan. Tapi kayaknya mustahil ya, guru yang kaya itu jarang kayaknya, kecuali karena warisan. Kenapa Mbak? Iya kan, SK-nya digadekan, gajinya 3 juta, yang diterima cuma 300. SK-nya digadaikan untuk SK-nya disekolahkan lagi ke bank. Kalau ini perubahan sifat karakter anak jelas ya, ini sudah Pak, ini juga sudah jelas, ini juga jelas. Tidak. Apakah guru zaman sekarang juga masih perubahan ini masih layak disebut agent of change? Gimana itu jawabannya? Jawabannya gimana itu? Berat kan, berat. Iya. Zaman sekarang ini zaman, ya kalau ke arah semuanya diarahkan ke material itu ya, materialisme. Zaman serba material, digital. Tahu material ya, material itu materi, lawannya spiritual. Lawannya material itu spiritual. Jadi sekarang orang sudah berlomba-lomba meninggalkan hal-hal yang spiritual, beralih ke yang material. Yang material itu ya material, ya logis, terus ya kapitalis, artinya ada modalnya, ada duitnya. Kalau orang-orang desa mengatakan material itu duit ya, tapi kan material kan aslinya ini materi, bahan, benda-benda, sesuatu yang tampak, yang terlihat, itu materi. Material ini konotasinya atau kawan-kawannya logis, kapitalis, apalagi sekarang digital apa? Digitalis. Digital ya, atau dunia maya. Maya siapa? Luna Maya, dunianya Luna Maya. Jadi yang sekarang gara-gara fenomena ini, yang menjadi agent of change-nya itu bukan lagi guru, tapi orang yang punya duit. Nah itu masalahnya sekarang kan. Kalau dia punya duit, suaranya pasti didengar orang. Kalau dia punya kuasa, masalahnya itu. Nah, apakah guru untuk bisa mengembalikan ini ya, menjadi mengembalikan pemahaman orang
atau karakter orang kembali ke spiritual kayak zaman dahulu, kayaknya berat ya. Apalagi sendirian itu berat itu. Ya, jadi gimana ini masalahnya? Harus diselesaikan nggak ini? Masalah bersama. Lah terus kalian jadi guru gunanya apa itu? Pekerjaan untuk perubahan finansial di rumah sendiri. Ya gimana ya, saya juga puyeng itu. Kalau solusi dalam arti mengubah kembali atau mengembalikan kembali pemahaman masyarakat menjadi spiritual, itu kayaknya nonsen ya, berat. Atau berat dalam arti tidak bisa instan, bisa tapi evolusi. Iya, secara bertahap. Kamu berjuang sekarang, berhasilnya 100 tahun yang akan datang. Makanya itu perlu regenerasi. Kalau mau mengembalikan ya, kalau mau mengembalikan pemahaman masyarakat, ya setidaknya keluarga sendiri atau di lingkungan sekolahan sendiri, di komunitasnya sendiri, mengembalikan pemahamannya menuju kembali ke spiritual kayak zaman dahulu. Itu perlu perjuangan berat. Dimulai dari yang pertama, mengajar ya dengan sukarela, ikhlas. Ya niat. Jadi honor atau gaji atau apa lagi bisaroh dalam bahasa pesantrennya, itu jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Jadi ya kita gimana ya, itu dijadikan sebagai konsekuensi logis saja. Kalau mengajar ya nanti secara logis dapat imbalan atau honor atau gaji itu tadi. Tapi ketika tidak dibayar, jadi nggak usah protes, intinya itu di situ. Karena memang awalnya mengajar itu tujuannya untuk tadi itu. Iya, niatnya tulus. Atau mengajar dibayar kecil, jangan kapok. Kapok itu apa bahasa? Iya, menyesal. Kapok apa kapok? Tapi itu berat ya. Yang pemahaman seperti ini anti mainstream. Artinya ya mungkin di lingkungan, misalnya kamu kerja di lingkungan sekolah, yang orang yang seperti itu akan dianggap orang aneh, akan dianggap orang jadab. Ya aneh sih. Yang lain kan, semua guru sekarang yang lain kan sedang berlomba-lomba mengurus administrasi, berlomba-lomba apik-apikan atau rajin-rajinan dalam hal administrasi supaya cepat mengurus sertifikasi, tunjangannya turun, gajinya naik dan seterusnya, itu kan intinya ke sana. Sementara nilai atau tujuan utama pendidikannya terabaikan. Nah, mengembalikan itu khususnya untuk diri sendiri. Itu PR-nya diri sendiri dulu. PR-nya satu, diri sendiri dulu. Diri sendiri menjadi suri tauladan yang baik. Iya kan, suri kan, benar kan? Cuman gandeng nggak tulisannya? Gandeng apa pisah? Suri tauladan. Pisah ya. Tauladan. Diri sendiri menjadi suri tauladan yang baik. Minimal itu, minimal ini. Kalau ini sudah bisa, nanti akan ada efeknya. Nanti akan
Jadi menulari orang lain itu lebih mudah. Kalau diri sendiri sudah bisa menjadi suri tauladan yang baik, akan menulari orang lain itu lebih mudah. Tapi kalau diri sendirinya saja masih berantakan, ya paling tidak ya meracuni yang lain jadi berantakan juga gitu. Kan begitu. Jadi agen of change-nya di situ ya. Biar kita misalnya ketika kita menjadi guru, biar bisa menjadi agen of change, ya kita harus menjadi di posisi yang baik dulu, baru kemudian bisa menulari orang lain menjadi baik. Tapi ketika diri sendiri saja sudah berantakan, pasti sulit mengajari orang lain untuk menjadi baik, malah sebaliknya yang terjadi kan. Kalau diri sendiri berantakan, mengajari orang lain supaya baik kan diprotes. Loh, Pak Guru baik, kencing berdiri kok masa mengajari anaknya kencing berjodok. Pak Guru saja kencingnya berdiri, kok masa saya sebagai muridnya harus kencing dodok? Kan saya kencing berlari. Ya begitulah kalau jangan jadi guru lah ya, atau tetap menjadi guru. Kalau guru di sekolah masih mending ya, artinya masih logis, karena ya itu tadi ada kerja, ada upah. Kalau guru di pesantren itu lebih ngenes lagi kalau bicara tentang ini kaitannya dengan material itu lebih ngenes lagi. Kalau bicara ini loh, kita bicara ini lebih ngenes. Tapi kalau bicara spiritual sebaliknya, justru guru-guru yang mengajarnya dengan tulus itu malah bagus secara spiritual. Tapi guru-guru yang mengajarnya tidak tulus justru malah jelek secara spiritual. Seperti itu. Kalau di tempatmu Mbak masih ada guru yang tulus nggak kira-kira? Atau selama kamu sekolah lah dari TK ada nggak yang guru namanya tulus? Nah, oh gitu ya. Pak Tulus. Iya begitu. Sekarang eranya kan mengarah ke sini kan, materialis, kaitannya logis, kapitalis. Apalagi sekarang digital. Kenapa? Kalau sekarang kan PNS tidak harus mengabdi. Kamu lulus kuliah, terus ada lowongan PNS, kamu daftar, kamu memenuhi syarat, lolos, jadi. Kenapa? Guru PNS itu. Guru PNS. Caranya? Iya itu. Guru itu kan ada dua, ada yang PNS dan ada yang swasta. Kalau yang PNS ya harus daftar PNS. Ada tesnya, seleksinya. Oh, saya ikut seleksi PNS 5 kali gagal terus kok. Sekarang sudah enggak. Sudah 40 tahun, kan minimal 35, maksimal 35. Kalau P3K kan kabarnya tahun ini dihapus lagi.
ikut lolos tesnya toh. P3K ini kebijakan baru ya, paling baru 3 apa 5 tahun belakangan apa ya. Itu sekarang juga katanya mau ditutup lagi. Kabar terbanyak. Kalau misalkan itu pasien yang dari ya, misalnya udah waktu udah lama kayak gitu kan. Mati. Iya, mati udah lama. Ya makanya itu jangan jadi guru. Nah udah. Kalau cita-citanya gimana Pak? Ya itu cita-cita paling ngenes itu ya, jadi guru. Kita harus cari suami yang kaya. Cari. Aku udah nemu nih. Kalau betul ya, kalau jadi guru tujuannya untuk ini urusan finansial kaitannya material itu ngenes itu. Kenapa honornya gajinya nggak seberapa. Sudah PNS pun SK-nya disekolahkan ya, disekolahkan di bank itu, digadaikan. Kan akhirnya gaji 3 juta yang didapat cuma 300. Kan ngenes juga itu. Kenapa kalau kerja yang lain terus nggak bisa digadaikan SK-nya? Karena nggak laku di bank. Kalau SK PNS kan laku di bank. Karena jelas gajinya setiap bulannya jelas. Tinggal bank itu tinggal narik, tinggal motong beres. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak. Ini pembahasan yang sulit ini. Puyeng. Iya, betul. Nggak usah jadi guru. Atau jadi sekolahannya. Jadi itu juga sama saja. Lulusan SMPD bisa daftar S2 bisa ya semua. Bisa. Kalau universitas sekarang kan sudah apa namanya? Selama universitasnya terdaftar di kementerian itu resmi, ijazahnya setara sama. Kamu mau lulus dari UNU, kamu mau daftar di luar negeri pun boleh. Dari UNU kamu mau daftar ke Oxford, Harvard, Boston, atau ke McGill atau kemana, terserah bisa. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.